Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan adik-adik semua tetap semangat dalam belajar walaupun pembelajaran pada semester kali ini dilaksanakan secara daring. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi berkaitan dengan pengklasifikasian kingdom plantae ke dalam divisi secara morfologi. Sedikit mereview materi yang telah kita bahas. Kingdom plantae dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama yaitu divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua adalah divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Dan yang ketiga yaitu divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas materi seputar Kingdom plantae. Nah, pada awal pembelajaran adik-adik sudah belajar berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, salah satunya yaitu bereproduksi atau berkembang biak. Nah, tujuan dari makhluk hidup itu bereproduksi yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, kakak punya satu video yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas lebih lanjut. Ini merupakan gambar dari anulus. Anulus ini merupakan bagian dari sel yang berdinding tebal yang berfungsi untuk membukanya sporanium atau kotak spora untuk menyebarkan spora. Outer walls are easily pulled inward. Pulling in the outer walls causes the annulus to contract much like an accordion. Shortening the annulus tears the lip cells apart. Di dalam anulus ini terdapat banyak sekali spora yang nantinya akan dikeluarkan atau disebarkan oleh tumbuhan. Dan apabila spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini merupakan proses penyebaran spora dari anulus pada tumbuhan Pteridophyta. Nah, setelah melihat video yang sudah kakak tampilkan tadi, itu merupakan video reproduksi yang terjadi pada Kingdom plantae divisi Pteridophyta. Nah, proses tersebut itu dinamakan dengan metagenesis. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara lanjut berkaitan dengan metagenesis yang terjadi pada ketiga divisi pada Kingdom plantae. Nah, adik-adik, pembahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan metagenesis pada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, proses metagenesis ini diawali dengan jatuhnya spora pada tempat yang sesuai, kemudian spora tersebut berkembang menjadi protonema atau tumbuhan lumut muda. Nah, kemudian tumbuhan lumut muda ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa. Nah, tumbuhan lumut dewasa ini memiliki antheridium dan archegonium. Nah, antheridium ini merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan lumut, sedangkan archegonium ini merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan lumut. Nah, antheridium ini akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium akan menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian antheridium yang menghasilkan spermatozoid ini dan archegonium yang menghasilkan sel ovum. Kemudian sel ovum dan spermatozoid ini akan melebur kemudian menjadi zigot yang bersifat diploid. Kemudian zigot ini akan tumbuh menjadi sporogonium yang bersifat diploid juga. Kemudian akan menjadi sporangium atau kotak spora dan akan mengeluarkan atau menyebarkan spora yang akan tumbuh menjadi protonema dan tumbuhan lumut. Begitu juga seterusnya. Nah, pada metagenesis lumut ini, fase yang lebih dominan adalah fase gametofit dibandingkan dengan fase sporofit.
Nah, adik-adik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu metagenesis pada Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Nah, proses ini itu diawali dengan jatuhnya spora yang akan tumbuh menjadi protalium. Kemudian protalium ini terdiri atau mempunyai sel kelamin jantan berupa antheridium dan sel kelamin betina berupa archegonium. Nah, archegonium ini akan menghasilkan sel telur atau ovum, kemudian antheridium ini akan menghasilkan spermatozoid. Kemudian spermatozoid dan sel telur atau ovum ini akan melebur, kemudian tumbuh menjadi zigot yang bersifat diploid. Nah, kemudian zigot ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku atau sporofit yang bersifat diploid juga. Nah, tumbuhan paku ini akan menghasilkan sporangium atau spora, kotak spora yang berisi spora, dan spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh kembali menjadi protalium, kemudian seterusnya. Nah, pada metagenesis Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan ini yang lebih dominan adalah fase sporofit dibandingkan dengan fase gametofit. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai metagenesis pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Nah, untuk contoh tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae ini ada melinjo atau Genetum genemon dan pinus. Untuk bagian metagenesisnya itu sebagai berikut. Tumbuhan Gymnospermae yang bersifat diploid ini memiliki strobilus jantan dan strobilus betina, di mana strobilus jantan ini memiliki mikrosporangium dan strobilus betina ini memiliki megasporangium. Kemudian mikrosporangium ini akan berkembang menjadi sel induk mikrospora dan megasporangium ini akan berkembang menjadi sel induk megaspora. Kemudian sel induk mikrospora ini akan menghasilkan mikrospora dan sel induk megaspora akan menghasilkan megaspora. Nah, mikrospora dan megaspora ini sama-sama memiliki sifat haploid. Kemudian mikrospora ini berkembang menjadi gametofit jantan dari tumbuhan Gymnospermae. Begitu pula dengan megaspora yang berkembang menjadi gametofit betina. Kemudian gametofit jantan ini akan menghasilkan serbuk sari. Kemudian serbuk sari akan menghasilkan bulu serbuk sari dan bulu serbuk sari ini akan menghasilkan spermatozoid. Kemudian gametofit betina ini akan menghasilkan sel telur. Nah, setelah serbuk sari ini dilepas, butir serbuk sari akan berkembang menjadi sperma. Nah, terjadi penyerbukan antara spermatozoid dan sel telur, maka dihasilkan zigot yang bersifat diploid. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio ini akan berkembang menjadi biji. Nah, apabila biji ini jatuh pada tempat yang sesuai, akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru atau tumbuhan Gymnospermae. Nah, selanjutnya yaitu metagenesis pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, untuk contoh tumbuhannya yaitu ada padi, Oryza sativa, dan ada jagung, Zeamais. Untuk bagian metagenesis pada tumbuhan berbiji tertutup yaitu tumbuhan sporofit bersifat diploid ini memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putik. Nah, kemudian benang sari ini menghasilkan mikrosporangia dan putik menghasilkan megasporangia. Kemudian mikrosporangia ini menghasilkan berkembang menjadi sel induk mikrospora dan megasporangia berkembang menjadi sel induk megaspora. Sel induk mikrospora ini menghasilkan mikrospora yang bersifat haploid, sedangkan sel induk megaspora ini menghasilkan megaspora yang bersifat haploid. Kemudian mikrospora ini tumbuh menjadi serbuk sari, menghasilkan serbuk sari, kemudian benang serbuk sari ini menjadi bulu serbuk sari. Kemudian bulu serbuk sari ini mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan dua sel sperma, yaitu sel sperma 1 dan sel sperma 2. Sedangkan megaspora ini berkembang menjadi kantung embrio. Nah, kantung embrio ini menghasilkan sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Kemudian terjadilah pembuahan antara sel sperma 1 dengan sel telur. Kemudian menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Kemudian sel sperma 2 ini membuahi inti kandung lembaga sekunder. Kemudian
menghasilkan endosperma yang bersifat triploid. Kemudian zigot ini tumbuh menjadi embrio dan tertanam di dalam biji. Kemudian tumbuh menjadi tumbuhan sporofit. Baik, adik-adik, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Nah, untuk memperdalam materi yang kita bahas pada hari ini, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan soal di Google Form, dan untuk linknya akan Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Adik-adik semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tidak keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.